Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak وانشر علينا رحمتك وأنزل ببركتك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada siang hari ini tanggal 11 Ramadan bertepatan dengan 11 Maret tahun 2025. Alhamdulillah kita semua berkumpul di majelis online yang insya Allah penuh barakah ini, insya Allah diridhai dan insya Allah selalu istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Berkat beliaulah ilmu kita akan menjadi manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus daripada majlis online ini, terutama founder dan co-founder, moderator dan juga para anggota member grup online yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran jazakumullah khair atas kesempatannya untuk saya pribadi berbagi ilmu dan juga belajar lagi untuk mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan. Taib, sekarang kita lanjut kepada tema. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada siang hari ini adalah membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari temanya saja sudah Masya Allah, ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan yang mulia ini agar kita dapat membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kualitas yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala caranya itu banyak sekali. Di antaranya yaitu dengan banyak berdoa, dengan memperbanyak ibadah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berhusnuzon kepada Allah, selalu muhasabah atau introspeksi diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu kita juga harus menjaga keimanan kita agar tidak goyang. Dan ingat, tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tahu nilai dan norma-norma yang berlaku yang benar-benar harus kita laksanakan, harus kita junjung tinggi. Jadi kita harus berakhlak, bermoral dan juga bernilai, bernorma. Ya. Nanti kita jelaskan setelah ini. Dan yang paling penting dan yang paling cepat dan juga paling penting, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya begini, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling cepat adalah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasihnya. Kita tahu semua apa yang dicintai Rasulullah pasti Allah cinta. Dan semua apa yang dibenci Rasulullah itu pasti Allah benci. Yaitu, itu poin penting. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya atau menduakannya dengan sesuatu apapun. Jadi cara untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rangkum semua itu menjadi dua, yaitu bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dua poin ini memiliki arti yang sangat dalam. Nah, dan ayat ini di dalamnya itu menjelaskan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya yaitu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertakwa. Kita diwajibkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berakhlak karimah, berakhlak yang mulia, dan melakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Artinya kita wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran disebutkan juga Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Sudah, itu yang harus kita ingat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, sudah berfirman di dalam ayat-ayat yang ada di Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan agar hambanya menyembahnya, ya, baik jin maupun manusia. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Dan dari ibadah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi teman-teman yang saya hormati, tidak disebut hamba yang taat dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah Allah dengan segala macam ibadah-ibadah yang dia lakukan, kalau dia tidak berakhlak yang baik. Jadi kalau akhlak kita buruk kepada manusia, itu bukan disebut hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia. Nah, kunci ini yang akan membuka kebahagiaan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hambanya untuk selalu meminta kebaikan dan juga kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yang mana doa itu tertulis di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan tolonglah kami dari siksa api neraka. Itu doa yang ditulis di dalam Al-Quran, yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diperintahkan kepada Nabi Muhammad agar umatnya selalu membacanya. Jadi, menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk Allah itu, terutama manusia, itu semua adalah suatu perintah langsung dari Allah dan juga diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis banyak sekali Nabi Muhammad memerintahkan untuk berakhlak karimah, untuk berbuat baik. Salah satu hadisnya yaitu wahalikin nas bihulukin hasanin. Dan berbuat baiklah kalian kepada manusia
dengan akhlak yang baik. Jadi, intinya adalah hablum minallah itu harus berjalan selaras, seiring, dan seimbang dengan hablum minannas. Jadi hablum minallah harus ada hablum minannas. Kalau cuman hablum minallahnya aja, itu kurang. Tapi kalau cuman hablum minannas saja, itu malah suatu hal yang benar-benar nggak boleh dilakukan. Pokoknya harus hablum minallah sama hablum minannas harus kita sama-sama lakukan. Agar apa? Agar kita bisa punya koneksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu cerita, ada seorang alim ulama, orang alim ini adalah orang yang dihormati, dan juga ahli ibadah. Setiap ketemu dengan siapapun pasti dihormati. Kenapa? Karena alim, karena beliau adalah orang yang mempunyai ilmu yang sangat luas dan juga terkenal dengan ibadahnya yang rajin, yang khusyuk, zikirnya nggak pernah tinggal, tahajudnya nggak pernah tinggal. Jadi sudah mendapat titel orang yang soleh. Jadi ceritanya, pada suatu malam di sebuah desa yang dia tinggali, itu suasananya lagi dingin, musim dingin. Kemudian ada seorang pengemis tua renta datang mendatangi masjid tempat orang ulama tersebut beribadah. Dengan suara yang memelas dan lemah, dia memohon kepada jamaahnya, "Wahai saudaraku, kasih aku makan. Adakah sepotong roti yang kamu punya yang akan dia kasihkan kepadaku karena perutku sangat kosong, perutku sangat lapar." Tapi semua jamaah terlalu sibuk dengan ibadah. Mereka, jamaah-jamaah dan juga ulama yang rajin ibadah di dalam masjid itu tidak menoleh sama sekali. Jadi tidak ada satupun di dalam majelis yang menyambut kedatangannya. Termasuk ulama tersebut. Ulama tersebut khusyuk dengan tahajudnya, dengan doa-doanya, dengan ibadahnya. Kemudian pengemis tersebut pergi dengan menangis, dengan hati yang berat. Aduh ya Allah, saya lapar. Semuanya sedang beribadah kepada Allah. Sudahlah, saya pulang aja. Dan malam itu, sang ulama bermimpi. Setelah kejadian itu, ulama pulang kemudian tidur dan ulama tersebut bermimpi. Bermimpi berada di hadapan malaikat penjaga sebuah taman indah penuh dengan cahaya, lampu, dan juga keharuman surga. Tapi ketika ulama tersebut mau masuk ke dalam surga, malaikat menahannya, menghalanginya. Mau kemana? Taman ini bukan punyamu, kata malaikat. Ulama tersebut bertanya, kaget, kenapa aku gak boleh diizinkan masuk? Bukannya aku ini adalah seorang ahli ibadah, orang yang sangat menjunjung tinggi ilmu dan juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hidupku aku abdikan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat itu menjawab, ya benar, ibadahmu Masya Allah banyak, tapi ada salah satu perkara yang kamu lupa. Ya, kamu lupa satu perkara yang mana perkara itu adalah besar sekali. Kamu hanya menjaga hubungan dengan Allah, tapi melalaikan hubunganmu dengan manusia. Kamu yang ada di pikiranmu adalah hablum minallah, tapi lupa dengan yang namanya hablum minannas. Allah mengirim seorang pengemis kepadamu malam ini sebagai ujian cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu membiarkannya pergi
dalam keadaan lapar dan menangis. Kamu nggak tahu, membantu sesama adalah sebuah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama tersebut bangun dari mimpinya dengan air mata yang sangat deras, dengan penuh kekecewaan. Hatinya menyesal, ya Allah, ya Allah, tubtu ilallah taubatan nasuha, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah. Kemudian seketika itu, nggak nunggu subuh lagi, nggak nunggu pagi lagi, langsung dia cari pengemis yang tua renta tersebut. Nah, setelah mencarinya ke sana kemari, kemudian dia menemukan pengemis tersebut lagi tidur di bawah sebuah pohon. Dengan penuh haru, dia membangunkan pengemis itu. Pak, Pak, bangun Pak. Kemudian lalu memeluknya dan berkata, wahai saudaraku, maafkanlah kelalaianku tadi malam. Aku lupa bahwa engkau adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maafkanlah aku. Kemudian ulama tersebut memberikannya makanan, pakaian, dan uang yang cukup untuk pengemis. Mulai malam itu, ulama tersebut tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadahnya, akan tetapi juga dengan melayani sesama makhluknya, sesama manusia yang membutuhkannya. Masya Allah, ini adalah salah satu kisah nyata bahwasannya ibadah yang kita lakukan pagi, siang, sore, malam, sampai kita kakinya bengkak sekalipun tidak akan menjamin kita bisa masuk surganya Allah kalau kita melalaikan urusan kita dengan manusia, kalau kita melalaikan hablum minan nas. Jadi cinta kepada Allah itu bukan hanya dengan ibadah-ibadah sujud, sholat, dan lain sebagainya, tapi kadang datang dalam tangan yang suka memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan kenapa? Karena sifatnya Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada setiap hambanya. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri, mau membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah kita hamba yang Ar-Rahman Ar-Rahim kepada makhluk Allah. Karena sebenarnya membantu sesama makhluk Allah itu adalah cara menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta Allah itu adalah cinta yang hakiki. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kajian pada siang hari ini membuat kita semangat dan juga sadar, agar kita ada keinginan untuk berbuat baik kepada manusia dan juga ibadah kita kepada Allah kita bisa tingkatkan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.